Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Riyastata Rahmadani, Putri Rahmatul Maula, dan Sabilillah Anjani akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang klasifikasi hadis berdasarkan kualitas dan nilai kehujahannya. Berdasarkan kualitasnya, hadis dibedakan menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Yang pertama yaitu hadis sahih. Secara bahasa, hadis sahih artinya sehat. Hadis sahih adalah hadis yang disandarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sanadnya bersambung, perawinya yang adil, kuat ingatannya atau kecerdasannya, tidak cacat dan tidak rusak. Sesuai dengan definisi dari Imam As-Suyuti tentang hadis sahih, yaitu hadis yang bersambung sanadnya diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit, tidak syadz dan tidak cacat. Contoh hadis sahih yaitu yang artinya dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, ia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, tempat cemeti di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berbagi hari atau sore hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6415. Yang kedua yaitu hadis hasan. Secara bahasa, hasan berasal dari Asmaul Husna, yaitu Al-Jamal yang artinya indah. Dan secara istilah, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengertian hadis hasan yaitu apa yang sanadnya bersambung dengan periwayatan yang adil, hafalannya yang kurang dari awal sampai akhir sanad dengan tidak syadz dan tidak pula cacat. Pada dasarnya, hadis hasan dengan hadis sahih tidak ada perbedaan, kecuali hanya di bidang hafalannya. Pada hadis hasan, hafalan perawinya ada yang kurang meskipun sedikit. Adapun untuk syarat-syarat lainnya, antara hadis hasan dengan hadis sahih adalah sama. Contoh hadis hasan yaitu yang artinya telah menceritakan kepada kamu Qutaibah, telah menceritakan kepada kamu Ja'far bin Sulaiman dari Abu Imran Al-Jauni, dari Abu Bakar bin Abi Musa Al-Asy'ari, ia berkata, "Aku mendengar ayahku berkata ketika musuh datang, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga di bawah bayangan pedang." Hadis riwayat At-Tirmizi bab abwabu fadhailil jihadi. Adapun kriteria-kriteria dari hadis dhaif adalah 1. Sanadnya terputus, 2. Periwayatnya tidak adil, 3. Periwayat tidak dhabit, 4. Mengandung syadz atau kejanggalan, 5. Mengandung ilat atau cacat. Hadis dhaif dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama yaitu hadis dhaif karena sanadnya terputus, yang kedua hadis dhaif karena cacat pada rawi, matan, atau karena sebab lain. Yang pertama, hadis dhaif karena sanadnya terputus. Maksud dari sanad terputus adalah apabila dalam periwayatan terdapat perawi yang gugur dari rentetan sanad. Gugurnya perawi dalam sanad dapat berbeda-beda tempatnya. Dalam kaitan dengan keterputusan sanad, hadis dhaif dibagi menjadi 7 macam, yaitu 1. Hadis mauquf. Hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat baik berupa perkataan, perbuatan, atau tahqiq. Contoh hadis
hadis mauquf. Yazid bin Haris berkata, tidaklah beriman seseorang yang tidak mempunyai malu. Yang kedua yaitu hadis mursal. Hadis mursal adalah hadis yang gugur sanadnya setelah tabi'in. Sebuah hadis disebut mursal apabila diriwayatkan oleh tabi'in langsung dari Nabi tanpa mengikut sahabat. Kata mursal secara bahasa berarti lepas atau terceraikan dengan cepat atau tanpa halangan. Sedangkan secara terminologis, mayoritas ulama hadis mendefinisikan hadis mursal dengan hadis yang disandarkan langsung kepada Nabi oleh seorang tabi'in, baik tabi'in besar maupun tabi'in kecil, tanpa terlebih dahulu disandarkan kepada sahabat Nabi. Contoh hadis mursal, Sa'id bin Musayyab berkata, perbedaan antara kita dengan orang-orang munafik ialah bahwa orang-orang munafik itu tidak suka atau malas mengerjakan sembahyang isya dan subuh. Yang ketiga adalah hadis maqtu'. Hadis maqtu' berasal dari kata khoto'a atau memotong. Secara istilah berarti hadis yang disandarkan kepada seorang tabi'in atau sesudahnya, baik perkataan maupun perbuatan, atau hadis yang diriwayatkan dari para tabi'in berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan. Yang keempat adalah hadis munqati'. Keterputusan sanad di tengah dapat terjadi pada satu sanad atau lebih, secara berturut-turut atau tidak. Jika keterputusan terjadi di tengah sanad pada satu tempat atau dua tempat dalam keadaan tidak berturut-turut, hadis yang bersangkutan dinamakan hadis munqati'. Contoh hadis munqati', yang artinya dua macam manusia yang tidak akan kenyang atau puas selama-lamanya ialah penuntut ilmu dan penuntut dunia. Riwayat Baihaqi. Yang kelima yaitu hadis mudal. Kata mudal berasal dari kata kerja adalah yang berarti melemahkan, melelahkan, menuntut rapat, atau menjadikan bercacat. Kata mudal digunakan untuk jenis hadis tertentu karena pada hadis itu ada bagian sanadnya yang lemah, tertutup, atau bercacat. Sedangkan secara terminologis, hadis mu'dal adalah hadis yang gugur dua orang perawinya atau lebih secara berturut-turut, baik gugurnya itu antara sahabat dengan tabi'in atau para perawi lainnya. Contoh hadis mu'dal, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Ma'rifah Ulum Al-Hadis berdasarkan sanadnya dari Al-Khanabi dari Malik bahwa ia menyampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, yang artinya seseorang makhluk berhak mendapatkan makanan. Dan yang keenam yaitu hadis mu'allaq, yaitu hadis yang gugur perawinya, baik seorang, baik dua orang, baik semuanya. Pada awal sanad yaitu guru dari seorang imam hadis. Kata mu'allaq secara bahasa berarti tergantung. Contoh hadis mu'allaq, Bukhari berkata, Aisyah telah berkata adalah Nabi selalu mengingat Allah pada segala keadaannya. Riwayat Bukhari. Yang ketujuh yaitu hadis mudallas, yaitu hadis yang diriwayatkan menurut cara yang diperkirakan bahwa yang di dalamnya terdapat penyembunyian cacat yang dilakukan oleh perawinya. Contoh hadis mudallas, hadis yang diriwayatkan Imam Hakim dalam kitab Ma'rifat Ulumul Hadis halaman 130 dengan sanadnya sampai ke Ali bin Kashram. Dia berkata, Ibnu Uyainah telah berkata kepada kami dari Zuhri. Kemudian Ibnu Uyainah ditanya, apakah Anda mendengar langsung dari Zuhri? Dia menjawab, tidak, bahkan tidak mendengar dari orang yang dia mendengar langsung dari Zuhri. Abdul Razak menceritakan padaku dari Ma'mar dari Zuhri. Pada contoh ini, Ibnu Uyainah telah menghilangkan atau membuang dua orang rawi antara dia dan Zuhri. Berikutnya adalah hadis dhaif karena cacat pada rawi, matan, atau karena sebab lain. Hadis dhaif karena cacat pada rawi, matan, atau karena sebab lain dibagi lagi menjadi 7. Yang pertama yaitu hadis maudhu'. Hadis maudhu' ialah hadis yang bukan hadis Rasulullah SAW, tapi disandarkan kepada beliau oleh orang secara dusta dan sengaja atau secara keliru tanpa sengaja.
Contoh hadis maudhu yang artinya anak jin tidak masuk surga hingga 7 turunan. Yang kedua adalah hadis matruk atau hadis matruh. Hadis matruk ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang menurut penilaian seluruh ahli hadis terdapat catatan pribadinya sebagai seorang rawi yang dhaif. Contoh hadis riwayat Amr bin Syamah dari Jabir al-Jufi, dari Haris, dari Ali. Dalam hal ini Amr termasuk orang yang hadisnya ditinggalkan. Yang ketiga adalah hadis mungkar. Hadis mungkar ialah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dhaif yang berbeda dengan riwayat rawi yang sihah atau terpercaya. Contoh artinya barang siapa mendirikan sholat, menunaikan zakat, melakukan haji, berpuasa dan menjamu tamu, maka dia masuk surga. Yang keempat adalah hadis mu'allal. Mu'allal menurut istilah para ahli hadis ialah hadis yang di dalamnya terdapat cacat yang tersembunyi yang kondusif berakibat cacatnya hadis itu, namun dari sisi lahirnya cacat tersebut tidak tampak. Contoh hadis mu'allal yang artinya Rasulullah bersabda, penjual dan pembeli boleh berikhtiar selama mereka masih belum berpisah. Yang kelima adalah hadis mudraj. Hadis mudraj adalah hadis yang dimasuki sisipan yang sebenarnya bukan bagian hadis itu. Contoh hadis mudraj adalah Rasulullah SAW bersabda, saya itu adalah zaim dan zaim itu adalah penanggung jawab dari orang yang beriman kepadaku, taat dan berjuang di jalan Allah. Dia bertempat tinggal di dalam surga. Rawahu Nasa'i. Yang keenam adalah hadis makhlub. Hadis makhlub ialah hadis yang terdapat di dalamnya terdapat perubahan, baik dalam sanad maupun matanya, baik yang disebabkan pergantian lafaz lain atau disebabkan susunan kata yang terbalik. Contoh hadis makhlub adalah apabila salah seorang orang sujud, jangan menderum seperti menderumnya seekor unta, melainkan hendaknya meletakkan kedua tangannya sebelum meletakkan kedua lututnya. Rawahu al-Tirmidzi dan mengatakannya hadis ini gharib. Yang ketujuh adalah hadis syadz. Hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang terpercaya, yang berbeda dalam matan atau sanadnya dengan riwayat rawi yang relatif lebih terpercaya, serta tidak mungkin dikompromikan antara keduanya. Contoh hadis syadz dalam matan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dari Nubaisyah Al-Huzali, dia berkata, Rasulullah bersabda yang artinya hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum. Berikutnya adalah hadis berdasarkan kehujahan. Hadis berdasarkan kehujahan dapat dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir menurut bahasa adalah mutata'abi, yaitu beruntun atau beriringan. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang pada setiap tobakoh, generasi atau tingkatan diriwayatkan oleh sejumlah banyak perawi yang menurut adat mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Mulai awal akhir mata rantai sanadnya bersambung hingga kepada Nabi. Selanjutnya setelah hadis mutawatir adalah hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai jumlah hadis mutawatir. Hadis ahad terbagi menjadi tiga. Yang pertama, hadis masyhur adalah hadis yang tidak diriwayatkan oleh banyak perawi namun sudah dikenal dan terbesar pada tingkatan periwayatannya. Yang kedua, hadis aziz adalah hadis yang perawinya tidak kurang dari 2 orang dalam semua tingkatan generasi sanad. Dan ketiga adalah hadis gharib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkan dalam setiap tingkatannya. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.